Damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudaraku, dalam video Bible Learning ini, saya mau membahas tentang tokoh perempuan dalam kitab suci. Bukan cuma satu, tetapi langsung dua. Kedua perempuan ini mempunyai nasib yang kurang lebih sama, yaitu mereka menjadi korban dari kebejatan para laki-laki. Yang kedua, mereka diinjak-injak dan direndahkan martabatnya. Yang ketiga, mereka dua-duanya harus berhadapan dengan ancaman hukuman mati. Tokoh itu adalah yang pertama Susana dalam kitab Daniel. Lalu yang kedua adalah seorang perempuan yang ketangkap berbuat zina dalam Injil Yohanes. Mari kita bahas saudara-saudaraku yang terkasih. Meskipun dua kisah perempuan ini kurang lebih sama, tetapi ada yang berbeda saudara-saudara. Kalau Susana dalam perjanjian lama, dia adalah orang benar. Dia tidak melakukan kesalahan satupun. Dia digoda oleh dua laki-laki bejat untuk bersetubuh, lalu Susana menolak mentah-mentah ajakan mereka. Alhasil, Susana difitnah oleh dua orang laki-laki ini. Sebagai informasi saudara-saudara, kedudukan perempuan di pengadilan dalam zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru sangatlah lemah. Maksud saya adalah begini. Dua kesaksian laki-laki di pengadilan itu bisa dipercaya oleh persidangan. Maka dalam kasus ini, Susana sudah siap dihukum mati. Karena dua laki-laki ini memberi kesaksian bahwa mereka mendapati Susana sedang berbuat zina. Untungnya Allah ada di pihak Susana. Melalui Daniel, Allah membela perkara Susana dari kekejian laki-laki bejat ini. Alhasil, bukan Susana yang dihukum mati, tetapi dua laki-laki bejat inilah yang harus menerima hukuman yang setimpal. Tetapi saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, khususnya dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11, kasusnya meskipun mirip tetapi sedikit berbeda, bahkan sangat berbeda. Mari kita lihat saudara-saudara. Konteksnya adalah dikatakan pagi-pagi benar Yesus sudah pergi ke bait Allah. Lalu dikatakan rakyat banyak datang kepada Yesus dan Yesus mulai mengajar mereka. Nah, disinilah kasus terjadi. Di tengah-tengah Yesus sedang mengajar, ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi konteksnya saudara-saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka mengganggu proses mengajar Yesus kepada orang banyak ini. Hal yang sangat mencolok dengan kasus Susana dalam kitab Daniel adalah dikatakan di sini bahwa perempuan dalam Injil Yohanes ini kedapatan ketangkap basah sedang berbuat zina. Kalau Susana dia hanya difitnah, kalau perempuan dalam Injil Yohanes ini tertangkap basah sedang melakukan zina. Sebuah perbuatan dosa, sebuah perbuatan yang melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Bahkan dikatakan begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Saudara-saudara, percayalah, para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus ini semuanya adalah laki-laki. Mereka katanya mengerti hukum, tetapi tampak di sini mereka hanya menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi, hukum yang sedang mereka rujuk adalah diambil dari kitab Imamat bab 20 ayat 10. Mari kita lihat saudara-saudara. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ahli Taurat pasti tahu peraturan itu. Orang Farisi juga pasti tahu. Tetapi problemnya, mengapa mereka yang katanya ahli hukum, yang mau menerapkan hukum Musa, hukum kesucian, hanya membawa pihak yang perempuan saja?
Saudara-saudara, inilah kesalahan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam membaca kitab Taurat dan dalam menafsirkan kitab Taurat. Yang harus dihukum harusnya laki-laki dan perempuan. Tetapi yang mereka coba terapkan dalam kasus ini hanyalah kaum perempuan saja. Lalu mereka bertanya, apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, saudara-saudara, niat busuk, kecongkakan, kesombongan, dan kepalsuan dari mereka-mereka ini, pasti Yesus tahu, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus sangat amat menarik, saudara-saudara. Injil Yohanes memberikan sebuah keterangan, terang-terangan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Yesus Tuhan kita adalah pribadi dengan kematangan rohani yang sangat amat tinggi. Dia tidak terbawa emosi, tetapi dengan ketenangan. Yesus membiarkan mereka-mereka ini menyadari kesalahan mereka sendiri. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Berhadapan dengan Yesus yang sedang dicobai tetapi penuh ketenangan ini, mereka-mereka inilah malah yang sedang kebakaran jenggot. Mereka terus bertanya kepada Yesus. Mereka gelisah mengapa Yesus hanya diam saja, hanya menulis di tanah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus tidak melindungi ataupun tidak membenarkan tindakan perzinahan dari si perempuan ini. Tetapi Yesus membiarkan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada si perempuan ini. Lalu, lagi-lagi dengan tenang, Yesus melanjutkan tindakannya menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Saudara-saudara, inilah gambaran orang-orang berdosa ini ketika berhadapan dengan Sang Maha Kasih. Yesus tidak menghukum. Yesus tidak melempari batu si perempuan itu. Tetapi tindakan Yesus ini justru menusuk bagian paling dalam segala kemunafikan yang ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Mereka yang merasa suci, mereka yang merasa paling benar, mereka yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, mereka yang tidak pernah melihat kesalahan diri mereka sendiri, tetapi sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang menariknya adalah mereka yang pergi mulai dari yang tertua dulu. Artinya mereka yang dosanya paling banyak. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya di balik pertanyaan Yesus kepada si perempuan ini, Yesus sedang mengajak si perempuan ini untuk menyadari betapa berdosanya dirinya dan betapa dia pantas untuk dihukum sebetulnya. Tetapi di saat yang bersamaan, si perempuan ini diajak oleh Yesus untuk mengalami kerahiman dan pengampunan Allah yang tanpa batas. Si perempuan itu dengan sadar mengatakan, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus membebaskan perempuan ini dari dosa-dosanya dengan sebuah pesan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya buat saya dan juga buat Anda, kenapa Allah memberi pengampunan kepada manusia, meskipun manusia berdosa dan tidak layak di hadapan Allah? Di tangan saya ada 2 lembar kertas. Warnanya yang satu merah, yang satu putih. Yang satu polos, yang satu ada gambar, yang satu ada tulisan 100.000 rupiah. Tetapi saudara-saudara, kalau saya tanya Anda, kalau Anda mau yang mana? Yang putih atau yang merah? Jawaban Anda pasti yang merah.
Karena yang merah ini meskipun sama-sama kertas, tetapi lebih berharga daripada yang putih ini. Tetapi saudara-saudara, kalau yang merah ini saya lipat-lipat, bahkan saya kucek-kucek sampai bentuknya nggak indah lagi, nggak mulus lagi. Dibanding dengan kertas putih ini, lebih mulus. Saya tanya kepada Anda kalau saya kasih mau yang mana? Pasti masih tetap yang merah, bukan? Karena apa? Karena yang ini lebih berharga daripada yang ini. Meskipun yang ini sudah lecek, sudah nggak beraturan, sudah compang-camping, dan tidak menarik lagi, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih, itulah hidup manusia di mata Allah. Allah Sang Pencipta tahu bahwa diri kita, saya dan Anda itu punya harga. Kenapa kita berharga di mata Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan Allah tahu bahwa kita, saya dan Anda itu berharga. Maka meskipun kita berdosa, meskipun kita sudah jatuh dalam kesalahan, hidup kita tetap berharga di mata Allah. Malahan kitalah yang seringkali tidak menghargai diri kita. Atau juga kita tidak menghargai sesama kita manusia. Kita hanya menghargai benda apa yang menempel pada tubuh mereka. Jam tangannya merek apa, tasnya pakai bahan apa, jabatannya apa, gelarnya apa, rumahnya di mana, mobilnya apa. Saudara-saudara, itu semua di mata Tuhan tidak ada artinya, tetapi yang berharga adalah diri kita, hidup kita. Itulah mengapa Allah selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari saudara-saudara, dalam masa prapaskah ini sadari betul-betul betapa berharganya hidup kita di mata Allah. Termasuk hidup saya, hidup Anda, dan juga hidup mereka yang hidup di kolong jembatan, yang hidup di jalanan, yang hidup di emperan. Semuanya berharga di mata Allah. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, pertobatan kita, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam.